doanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa barusan itu diambil dari surah Al-Baqarah ayat 31. Ya. Itu doa pertama yang Abi dapatkan di pondok pesantren, dijazahkan oleh Ustadz dari Cirebon. Beliau bilang, "Bad, ini kalau dibaca doa ini nanti otak ente bakal muruh muy." Tahu muruh muy? Gurih. Tahu gurih? Cerdas. Ya. Begitu dapat ilmu tangkal. Begitu dapat pengetahuan tewa, gitu ya, kayak nangkap bola aja ya. Apalagi itu kalau dibaca setiap ba'da sholat, dahsyat sekali itu ya. Surah Al-Baqarah ayat 31 ya. Kemudian ayat tersebut diambil dari ungkapan semua para malaikat ketika disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kamu betul-betul termasuk orang-orang, termasuk golongan yang benar, maka sebutkan nama-nama ini. Nama-nama benda kan malaikat tidak tahu. Maka malaikat wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam tentang ilmu pengetahuan, khususiyahnya tentang nama-nama benda di langit, kemudian menyodorkan kepada malaikat untuk menyebutkannya. Alal malaikati faqala in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar orang yang termasuk orang-orang yang benar. Itu ketika malaikat protes, istilah kata ya. Ketika Allah berencana untuk menjadikan ini ja'ilu fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai wakilku dalam artian untuk melestarikan bumi. Kemudian para malaikat qalu berprotes ya. Sedikit interupsi lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah betul Engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi sebagai khalifah? Bukankah dulu mereka pernah berbunuh-bunuhan, kemudian mengalirkan darah, sementara kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa wa nahnu nusabbihu, senantiasa memahasucikan Engkau, wa bihamdika wa nuqaddisu lak, dan juga memuji Engkau dan juga memahasucikan Engkau. Subhanallah ya. Nah, itu asalnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Nabi Adam alaihi salam karena Nabi Adam diberikan apa? Diberikan tadi diberikan ilmu pengetahuan. Malaikat dikasih tidak, hanya Nabi Adam alaihi salam. Karena itu Nabi Adam alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kita sekalian dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan. Itu dua poin ya. Pertama beriman, kedua berilmu pengetahuan. Ajazil, kemudian para malaikat, kemudian Nabi Adam, itu ada 3 golongan yang beriman. Tapi ditambah lagi, yaitu Nabi Adam alaihissalam termasuk orang-orang yang berilmu pengetahuan ya. Maka kita semuanya harus mengambil itibar, pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam tersebut,
bahwa hendaknya kita senantiasa beriman di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Plus kita harus menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Siap? Hebat. Nah, ya, ini bentuk ketawaduan para malaikat. Qalu, ketika disodorkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu, maka menjawab para malaikat, subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami mengetahui illa ma'allamtana, kecuali atas apa-apa yang Engkau ajarkan. Illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mulia dan bijaksana, ya. Nah, maka atas ketawaduan tentang ilmu pengetahuan dari para malaikat ini dijadikan itibar bagi kita. Apa itibarnya? Yang bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang bertawadhu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman takabbara wada'ahullah. Dan barang siapa yang takabur, merasa diri lebih hebat dari yang lain, merasa diri superior dari yang lain, maka wada'ahullah, Allah akan apa? Apa? Yang jelas itu apa? Merendahkannya. Ingat ya, itu hadis Nabi, Man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaddu, rendah hati, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi sebaliknya, waman takabbara, siapa orang yang takabur, wada'ahullah, maka Allah akan gitu ya, merendahkannya. Insyaallah kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tawadhu dalam setiap keadaan. Insyaallah tawadhu di sini tawadhu dalam bahasa Arab ya, bukan tawadhu bahasa Sunda. Apa itu tawadhu? Tara mawadduit. Atau tawadu, taramawa udud. Ini, jangan ada yang mengudud ya, SMP jangan ada ini. Nggak ada ya. Baik. Kemarin belum selesai, baru surah At-Taubah ya. Ini mengenai tugas dan wewenang dari para rasul ya, bahwa al-ulama'u warasatul anbiya'i, bahwa para ulama itu merupakan pewaris pewaris para nabi. Coba lihat dalam sejarah. Nabi meninggalkan istana tidak? Tidak. Meninggalkan emas permata tidak? Meninggalkan Toyota enggak? Tidak ya. Toyota mainan zaman sekarang. Tapi satu-satunya yang Nabi tinggalkan berupa ilmu pengetahuan ya. Kalau iman, Islam, ihsan sudah pasti itu mah ya. Tapi yang diwariskan oleh para nabi semuanya adalah tentang keilmuan ya. Keilmuan ini mau nggak kita mewarisi warisan dari Kangjeng Nabi? Kok 3 orang jawabannya ini? Mau tidak? Ya. Salah satu syaratnya memang kita harus senantiasa belajar. Kata guru Abi dan Umi, ngaji tong liren, sakola tong eureun. Apa itu? Betul-betul. Terus apa? Ngaji jangan pernah berhenti, sekolah juga tidak ada kata berhenti ya. Long life education, belajar selamanya ya. Itu di kampung Bapak nyebutnya long life education. Oh, bahasa Inggris itu teh. Apa artinya? Baik, karena kita sudah
berikrar untuk menjadi para pewaris Kangjeng Nabi, maka kita senantiasa harus menjadikan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Apapun, dimanapun, dan kapanpun, kalau kita diberikan pilihan mau ilmu apa harta, pilihnya mau Toyota apa harta? Ilmu, ya. Ilmu, bagus. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini termaktub di dalam kitab Mawa'iz al-Usuriyah halaman 4, ya. Ketika itu Kangjeng Nabi menyatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya, kata Kangjeng Nabi, adalah kotaknya ilmu pengetahuan, sedangkan Sayyidina Ali apanya? Babuha, apanya? Babun tik tik babun apa babun? Masa lupa lagi? Apa? Nah, gitu, atau jauh dari tadi. Babuha, pintunya ilmu pengetahuan. Berarti setelah Kangjeng Nabi yang paling pintar di muka bumi ini siapa? Sayyidina Ali. Itu ada orang-orang Khawarij yang merasa iri kepada kepada Sayyidina Ali. Oh, masa Sayyidina Ali yang paling pintar? Kan Sayyidina Ali biasa-biasa aja katanya, kata mereka gitu ya. Ayo kita tes lah. Berkumpullah 10 orang. Kita tanyain dia tentang satu perkara. Kalau jawaban cuma itu saja, berarti kurang pintar. Tapi kalau jawabannya beda-beda, oh itu pintar itu ya. Ya. Kemudian bertanyalah, disepakati untuk bertanya kepada, ya Ali, wahai Ali, mal fadlu bainal mali wal ilmi, ya, apa kelebihan dari ilmu dengan harta? Apakah yang lebih baik harta atau lebih baik ilmu? Lebih baik ilmu, ya. Maka datanglah satu orang. Ya Ali, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan suatu hadis bahwa engkau adalah ilmunya, pintunya ilmu pengetahuan. Coba menurut engkau baik mana antara ilmu dengan harta? Sayyidina Ali menjawab, al ilmu khairum minal mal, bahwa ilmu itu lebih baik daripada, li'annahu yahrusuka wa anta tahrusul mal, bahwa bahwa ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta harus kita jaga. Coba yang punya motor setiap hari dikunci nggak itu? Kunci, suruh dikunci, digemboknya, pagarnya digembok lagi, ya. Coba yang punya ilmu mah kan santai-santai saja, ya. Mau dicuri kayak, mau direkam kayak, mau disalin kayak, terserah aja. Ilmu mah tidak akan habis itu. Kemudian yang 10 orang lagi bertanya tentang hal yang sama, tapi jawabannya berbeda benten, ya. Berbeda benten. Ya, beda-beda, ya. Baik, itu tentang bridging, ya, kepada pewaris Kangjeng Nabi, bahwa semua ulama itu adalah pewaris Kangjeng Nabi, yang tadi disampaikan bahwa warisan Kangjeng Nabi itu hanya ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu jauh lebih dahsyat dari segalanya. Dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu pengetahuan. Salah satu bukti bahwa kita betul-betul mencintai ilmu atau apa? Bahwa ketika orang datang ke pondok, datang ke pabrik, kita malah datang ke pondok, ya. Ketika orang ramai-ramai jualan di pasar, kita enak-enak saja, merasa senang dengan hadir ke sekolah, betul tidak? Padahal dari pagi sampai sore pegel-pegelan, ya. Ngapain di sini, ya? Kalau bukan
mencari ilmu, ya. Insya Allah berkah. Kemudian ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Sebenarnya kemarin udah disampaikan ya, ada 3 surat 4 ayat yang menyatakan tentang tugas dan juga wewenang para rasul. Pertama surah Ali Imran, surah Al-Baqarah ayat 129. Kemudian surah Al-Baqarah, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 164 ya. Itu redaksi maupun esensinya hampir sama ya, bahkan sama persis ya, sama persis. Ini salah satunya aja ya, walaupun ini redaksinya pasti berbeda ya, cuma intinya ada 3 yang sama. Apa itu? Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Di sini ya. Yatslu berasal dari kata tala, yatslu tilawah. Ini hanya ulasan aja ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba, allama yu'allimu ta'liman, itu mengajarkan. Wa yuzakkihim artinya mensucikan kalbu umatnya atau jamaahnya. Nah, para ulama banyak yang tilawah. Jangankan para ulama ya, anak-anak TK sekarang sudah mulai banyak yang pandai membaca Al-Quran ya, walaupun hanya ya permulaan Al-Quran lah, namanya juga belajar ya. Tapi kalau para ulama, tilawahnya, kemudian tafsirnya, kemudian mutarodifnya, kemudian istimbatul hukminya dan lain sebagainya lah ya, tentang Al-Quran itu sendiri. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan. Ya namanya para kiai, para ulama pasti mengajarkan ilmu-ilmunya Allah ya. Dalam artian bahwa para ulama itu memang senantiasa menjaga ilmu pengetahuan. Tapi kalimat ini wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kalimat yuzakkihim, apakah para ulama semuanya bisa mensucikan umatnya, jamaahnya? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak semuanya, kecuali para ulama yang mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan kepada para sahabat memberikan kepada tabi'in memberikan kepada tabi'un tabi'in memberikan kepada ulama khalafin, karena tabi'in dan tabi'un tabi'in itu termasuk para ulama salafin. Khalafin itu zaman setelah tabi'un tabi'in. Kemudian tabi'un tabi'in memberikan kepada para ulama khalafin. Para ulama khalafin memberikan kepada ulama kontemporer, sampai kepada para kiai, para ustadz, para santri zaman sekarang, sampailah kepada kita. Apa itu yang disampaikan kepada kita? Talqinuz zikri. Ya. Talqinuz zikri itu ibarat kata gerbangnya seseorang untuk berzikir kepada Allah. Yang mana salah satu dari fungsi zikir itu sebagai penjernih, sebagai pembersih, sebagai syifaul qulub, obatnya hati ya. Apa hubungannya ya Al-Quran bisa menyembuhkan hati? Kita tengok dulu salah satu kisah ya. Zaman baheula di sebuah kampung adalah seorang kakek-kakek itu hendak mengisi bak air dengan air, dan jaraknya cukup jauh ya dari bak menuju sungai. Si kakek-kakek tersebut itu
membawa ember, cuma sayangnya ember itu bocor. Setiap dikeduk air dari sungai dalam keadaan penuh, tapi berjalan sampai karena itu embernya bocor, sampai bukan tumpah, sampai di bak yang harusnya diisi air ternyata sudah kosong lagi. Si kakek lagi ngambil air. Seperti itu terus. Kira-kira rugi tidak? Hah? Ada yang rugi, ada yang tidak nih. Ruginya apa? Waktu bolehlah. Kemudian tenaga. Kemudian kesempatan untuk dapat air ya. Tapi tidak ruginya apa? Wih, keren, subhanallah. Ya, emang jadi bersih ya. Coba kalau diisi pasir tuh, kira-kira kotor tidak? Kotor. Tapi kalau diisi air, walaupun airnya tidak dapat, tapi bersihnya dapat. Ya, embernya jadi kinclong, glowing kata zaman sekarang mah ya. Nah, kemudian Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, dalam artian jalan menuju dakwah kepada Allah. Baik ya. Tadi ada empat ayat dalam 3 surah. Surah apa itu? Pertama Al-Baqarah ayat 129. Kedua masih Al-Baqarah ayat 151. Ketiga Al-Jumu'ah ayat keempat. Dahsyat ya, alhamdulillah ya. Kemudian bahwa di sini di dalam Al-Qur'an ini Allah menyatakan izhar. Izhar itu apa? Menunjukkan, menampakkan keagamaan. Memang agama itu harus ditampakkan. Betul-betul dia, agama itu harus ditampakkan. Kenapa? Orang-orang lain kadang bangga dengan atribut agamanya masing-masing. Coba, banyak nggak artis yang memakai kalung srek? Banyak nggak? Banyak. Mereka bangga dengan agamanya. Bangga. Padahal agamanya itu tidak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya agama yang dibanggakan oleh Allah apa? Islam. Dalam hadis ya, inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai, hadis yang lainnya. Kemudian bahwa Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaga Al-Qur'an sampai yaumul qiyamah. Itu janji Allah. Tahun berapa itu kiamat? Wallahu alam ya. Tapi Nasrani, Yahudi belum juga tahun 2000, jauh tahun sebelum itu mereka sudah memalsukan agamanya sendiri ya. Tapi mereka bangga tidak? Bangga. Sekarang ada golongan apa tuh? Satanik apa ya? Satanik ya? Oh, satanik segala macam. Oh, ada apa namanya? Simbol-simbol. Kemudian ada simbol ya pokoknya simbol penyembah setan. Instagram. Oh, Metalagram enggak tahu lagi. Ternyata banyak simbol-simbol loh di film-film kartun tuh. Abi baru tahu ini simbol ini. Allahu Akbar. Ternyata mereka menyelundupkan simbol-simbol itu untuk sampai saatnya nanti mereka akan bangkit. Termasuk di Indonesia itu PKI. PKI udah tahu ya. Subhanallah ya. Ngeri. Baik, izhar menunjukkan atau menampakkan, tilawah membacakan, tazkiyah membersihkan, taklim mengajarkan ilmu dan kitab di dalam kitab dan hikmah gitu ya. Alhamdulillah, ini sedikit sebagai muqaddimah dari. Nah, ini ada kata-kata yang unik ya.
apa namanya? Di pertengahan ya. Baik, kita awali dengan wasari'u ya. Wasari'u. Maka bersegeralah. Bersegera untuk apa? Wasa'iru ila magfiratim min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dengan cara apa kita bisa mendapatkan ampunan Allah? Dengan cara istighfar. Istighfar itu dalam arti apa namanya? Induknya apa itu istighfar? Ya zikir ya, zikir. Bertobat ya, istighfar ya bertobat. Ujung-ujungnya adalah zikir melalui kalimat istighfar. Nah, namun beda ya. Istighfarnya yang mendapatkan restu dari Allah dan Rasul dengan istighfaran. Contoh gini. Anak TK bisa nggak mengucapkan istighfar? Bisa. Anak TK bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah? Jangankan anak TK, beo aja jago. Betul nggak? Tapi masalahnya beo karena keahliannya atau memang keluar dari hati sanubari mengucapkan la ilaha illallah? Keahliannya, tidak melalui qalbunya. Suatu saat ada seorang kiai. Kiai tersebut memelihara beo. Beo ini mahal sekali ya. Kenapa mahalnya? Karena beo ini bisa selain mengucapkan Indonesia Raya seperti di Taman Ria Safari ya. Dia juga bisa mengucapkan kalimat Assalamualaikum, Assalamualaikum. Padahal cuma kalimat itu doang ya. Tapi kalau Ustadz Assalamualaikum sampai berbusa, paling dihargai berapa ya? Ini beo 30 juta. Allahu Akbar. Dibelilah sama kiai tersebut. Nah, di samping bisa mengucapkan Assalamualaikum, ada satu yang unik. Apa? Beo itu bisa mengucapkan La ilaha illallah, sehingga menjadi kebanggaan kiai dan juga para santrinya. Di saat ada yang berkunjung disambut dengan La ilaha illallah. Bertahun-tahun kiai itu memelihara beo tersebut, cuma sayang seribu sayang. Suatu saat santrinya yang kebagian tugas untuk memberikan makan lupa untuk mengunci pintu. Yang namanya beo kan pinter ya. Ini si orang si santri ngasih makan dari pintu ini, ditungguin aja. Ternyata dia lupa, langsung kabur. Setelah kabur, dia karena jarang terbang, maka akhirnya dia terbangnya rendah-rendah. Siapa itu musuhnya? Ada kucing. Kucing ngendap-ngendap, hak gitu ya. Pas begitu ditangkap, ya dimakanlah. Sampai si beo tersebut mengatakan, ucapan terakhirnya apa? Alhamdulillah. Bukan itu ya. Bukan itu, tetap aja kerja rima. Kea, gitu ya. Padahal ketika orang mengucapkan kalimat mangqala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung akhirnya, maka di ujung hidupnya, maka dia akan masuk surga. Berarti kira-kira si beo tersebut masuk surga tidak? Walau alam ya, tidaklah katakan ya. Tidak masuk surga karena dia mengucapkan keok, baru juga beberapa kali keok, udah habis dimakan nasi kucing. Kemudian kiai tersebut terlihat sedih ya, entah sedih karena beonya, entah sedih karena 30 jutanya, entah sedih karena kesayangannya hilang. Pokoknya berhari-hari dia mengurung diri, berhari-hari tidak mau ngajar, berhari-hari tidak keluar dari kamar, sehingga membuat resah pesantren tersebut. Lalu kiai tersebut didatangi oleh para santri seniornya. Wahai kiai, kenapa engkau tidak mengajari kami? Kami merindukan untaian hikmah dan juga kalam, wahai kiai. Jawab sang kiai gimana? Biasa-biasa aja, tidak menjawab. Tapi sang kiai, sang para ustadz mendesaknya, kalau memang Pak Kiai menginginkan, biarlah kami akan patungan untuk membeli beo yang lebih bagus dari itu, biar kami dapat pengajaran kiai lagi. Kata kiai,
Bukan itu yang aku sesali. Ngapain 30 juta? 30 juta mah sah gitu ya. Ya, bukan juga karena kesayangan itu banyak hewan-hewan kesayangan saya katanya. Ada yang ikan, ada yang kucing, ada yang ayam dan lain sebagainya. Sampai ayam mah pelontongnya luar biasa. Kan kalau pada umumnya ayam suaranya bagaimana itu? Kukuruyuk ya. Kalau di Sunda gimana? Oh, kongkorongok tuh Sunda gitu. Kalau dari Jawa gimana? Oh, kukuruyuk boleh ya kita. Ini ayamnya Kiai mah luar biasa. Kenapa? Karena dari Arab, mengerti Arab, maka suaranya lain. Bukan kongkorongok, bukan kukuruyuk. Tapi apa? Zikrullah. Oh, asik gitu. Kata Kiai, bukan itu yang aku sesali. Kenapa Kiai? Berikan kami jawaban agar kami merasa tenang katanya. Perhatikan kata Kiai itu. Ketika si burung itu hidup, apa ucapannya? Yang paling antik? La ilaha illallah. Yang seharusnya kalimat itu dibawa sampai akhir hayat, ternyata si beliau itu tidak membawanya kalimat tersebut. Hanya teringat kesakitannya berupa betul ya? Sampai mati dimakan kucing. Nah, jadi bukan kalimat atau bendanya yang aku sesali, tapi kenapa ucapan seperti itu tidak diucapkan oleh si beliau? Itu karena beliau tidak memiliki bukan akal, tidak memiliki hati, ya, tidak memiliki qalbu. Betul juga, tidak memiliki akal. Tapi yang di sini ada maksud adalah tidak memiliki qalbu, sehingga ucapan yang terakhir seharusnya kalimat la ilaha illallah yang itu bukan. Maka menjadi pikiran bagi saya, kata Pak Kiainya, juga kalian semuanya, bahwa buat apa kita mengucapkan kalimat-kalimat yang disenangi di alam dunia ini kalau tidak membawa kalimat terakhir, kalimat la ilaha illallah. Begitu ya. Jadi kalimat tersebut harus didapatkan seperti halnya di dalam nanti bab ketiga ya. Ukhidha bihi, didapatkan itu kalimat la ilaha illallah min qalbin taqiyyin naqiyin, didapat dari seseorang yang kalbunya sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat bersih dari segala sesuatu selain Allah. Subhanallah ya. Perhatikan, min qalbin taqiyyin naqiyin, dari orang yang sangat bertakwa dan dari orang yang tidak ada sesuatu di dalam kalbunya kecuali Allah. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada, cuma susah. Di dunia ini kaum muslimin ada 2,7 miliar. Hanya ada beberapa orang yang mendapatkan qalbu seperti itu. Salah satunya ketika Syekh Nazim dari Siprus, Amerika berkunjung ke Indonesia tahun 2021. Abi juga waktu di Situbondo ya, cuma dapat kabarnya aja itu. Ketika itu Syekh Nazim munajat kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku kepada orang-orang yang sangat bersih kalbunya, ya Allah. Orang Indonesia yang bersih kalbunya. Dan Syekh Nazim ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang sangat bersih kalbunya tidak lebih dari jari 10 jarinya. Tidak lebih dari 10 jarinya. Yang satu bersinar, yang satu lagi sangat bersinar. Kalau yang lain seperti halnya lentera, kalau ini seperti halnya pohon kelapa besarnya. Kalau lentera sebesar apa lentera? Sebesar inilah ya gitu ya. Kalau kelapa sebesar apa?
dan yang kolbunya sebesar kelapa bercahaya tersebut siapa? Siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafa yang ada di Suryalaya. Maka berkunjunglah beliau ke Pondok Pesantren Suryalaya untuk bertabaruk, bertalqin. Pangresa Abah menerima talqin Naqsyabandiyah dari Syekh Nazim, dan Syekh Nazim mendapatkan thariqah Qadariyah wa Naqsyabandiyah dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Maka di sini wasari'u, bersegeralah untuk mendapatkan talqin zikir dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Alhamdulillah kita mah sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Alhamdulillah.